Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini gereja mengundang kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, santapan jiwa yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah penyembuhan, di mana Yesus menyembuhkan mertua Simon dan juga orang-orang yang datang mencari Yesus. Sakit dan juga setan merupakan sesuatu yang sangat ditakuti oleh manusia di dunia ini. Manusia ingin selalu menghindari apa yang disebut sakit dan menghindari untuk berjumpa dengan apa yang disebut dengan setan. Dua hal yang menakutkan. Dan tentu hal ini membawa satu ancaman bagi manusia. Ketentraman, kebahagiaan, kedamaian hidup manusia. Dalam proses iman, kita berjumpa dengan Allah di satu sisi yang berbeda. Allah menjadi suatu sumber kekuatan manusia. Allah menjadi sesuatu yang berbeda bagi kita. Allah adalah Bapa yang kekal, yang membawa cinta ilahi bagi manusia dengan kekuasaan yang menyelamatkan. Hari ini kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan. Sesungguhnya kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia, ia ingin menyembuhkan jiwa manusia. Bukan semata-mata menyembuhkan secara fisik, tetapi jiwa manusia. Sebab jiwa manusia adalah sesuatu yang kekal, tetapi fisik manusia sesuatu yang tidak kekal. Maka kalau kita melihat hari ini, penyembuhan tentu berasal dari suatu iman, satu keyakinan bahwa Allah mampu membebaskan seseorang yang sakit. Iman mertua Simon tentu muncul dari suatu pendengaran, suatu kesaksian, suatu hal yang mungkin ibu mertuanya sudah tahu, bahwa Allah dalam diri Kristus mampu membebaskannya. Di sini Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa Ia ingin membawa manusia kepada keselamatan. Penyembuhan fisik merupakan satu sarana bagi manusia untuk mengimani Allah, sehingga manusia disembuhkan secara jiwa. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini
ada sesuatu yang berbeda yang bisa kita lihat dari poin penyembuhan. Bahwa setelah ibu mertua Simon sembuh, ia lalu melayani. Inilah yang sesungguhnya titik puncak dari Injil ini. Bahwa setiap orang yang telah menerima kasih karunia Allah mempunyai satu tanggung jawab untuk melayani. Untuk melayani. Seperti Yesus yang datang di dalam atau di tengah manusia, ia datang melayani kita. Maka sikap yang sama yang muncul dari seorang murid, yang muncul dari umat Allah adalah siap untuk memberikan hidupnya bagi sesama, seperti Yesus yang hari ini. Ia datang mewartakan, memberitakan Injil Tuhan, tapi ia juga menyatakan Injil yang penuh kasih di dalam sikap penyembuhan, di dalam sikap pengusiran setan, di mana ia ingin membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kegelapan dan kehancuran dunia, agar manusia mampu hidup di dalam kebebasan ilahi Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti banyak orang yang mencari Tuhan, maka kita juga harus terus mencari Yesus dalam hidup kita. Di dalam situasi apapun susah, dalam sakit, dalam kebahagiaan, kita harus siap untuk terus mencari Tuhan, untuk menjadi sumber kekuatan hidup kita. Semoga Tuhan hari ini menguduskan dan memberkati hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.